mengetahui bahwa banyak sekali kasus hiperlipidemia dan hiperurisemia yang terjadi di masyarakat, khususnya bagi para pekerja kantoran dari usia 20 sampai 55 tahun. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, apa sih hiperlipidemia dan hiperurisemia itu? Hiperlipidemia merupakan kondisi di mana terjadi peningkatan kadar kolesterol total, trigliserida, low density lipoprotein atau LDL, dan penurunan high density lipoprotein atau HDL. Hiperlipidemia menjadi salah satu faktor risiko utama terjadinya kekakuan pada pembuluh darah akibat penimbunan lemak pada lapisan tunika intima dan diikuti oleh pembentukan jaringan ikat pada dinding pembuluh darah. Sedangkan hiperurisemia merupakan kondisi meningkatnya kadar asam urat di dalam darah. Asam urat adalah hasil katabolisme purin. Kadar asam urat dapat meningkat karena adanya ketidakseimbangan antara produksi dan ekskresi. Setelah mengetahui pengertian hiperlipidemia dan hiperglisemia, kita dapat tahu tanda-tanda dan gejala-gejala yang nantinya akan membantu tenaga medis dalam diagnosa. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lihat tayangan berikut ini. Diagnosis hiperglisemia dapat dilakukan dengan uji tes laboratorium terhadap kondisi seseorang melalui tes cairan sendi, tes darah, rongsen, CT scan, dan USG. Seseorang dengan hiperglisemia terdapat kadar asam urat dalam tubuh yang meningkat dalam darah melewati batas normal atau lebih dari 7,5 mg per desiliter, terasa nyeri dan juga rasa sakit. Seseorang yang terkena penyakit hiperglisemia mengalami pengendapan monosodium atau kristal urat pada cairan sendi, lebih dari sekali mengalami serangan akut artritis, peradangan secara maksimal dalam sehari, kemerahan pada sendi yang meradang, serangan unilateral pada sendi jari kaki dan sendi ibu jari kaki, terasa sakit atau membengkak, tulang dan jaringan kulit terasa nyeri. Sedangkan untuk seseorang dengan penyakit hiperlipidemia hanya perlu penanganan lanjut dengan dokter, sebab ini adalah masalah serius yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak penyakit. Salah satunya adalah ginjal kronis. Terkait penyakit hiperlipidemia, diagnosis awal dilakukan dengan mengetahui lebih awal apakah pasien sering konsumsi makanan tinggi kolesterol, sering merokok, dan konsumsi minuman beralkohol. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dengan menguji sampel darah dan berdasarkan hasil uji tersebut, dokter dapat mendiagnosa seseorang terkena hiperlipidemia atau tidak. Kondisi seseorang terkena hiperlipidemia jika memiliki kadar kolesterol lebih dari 200 mg per desiliter. Perlu diketahui bahwa penyakit hiperlipidemia dan hiperurisemia tidak datang menyerang tubuh kita begitu saja. Akan tetapi, penyebab dari terjadinya kedua penyakit tersebut paling kompleks terjadi akibat gaya hidup yang kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada penyakit hiperlipidemia, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya penyakit tersebut. Pertama, seringnya mengonsumsi makanan tinggi lemak. Kedua, konsumsi fast food yang berlebihan. Ketiga, kurangnya aktivitas fisik. Keempat, kebiasaan mengonsumsi alkohol. Selain itu, riwayat penyakit keturunan juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya hiperlipidemia. Pada penyakit hiperurisemia, terdapat beberapa hal juga yang menjadi faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor genetik. Yang kedua, tingkat konsumsi purin yang tinggi, seperti misalnya mengonsumsi jeroan, daging, makanan laut, dan polang-polangan secara berlebihan. Lalu, yang ketiga, proses pengobatan yang sedang dialami individu tersebut. Terdapat beberapa obat yang dapat menyebabkan peningkatan terjadinya hiperurisemia. Yang pertama, misalnya furosemid dan aspirin. Yang keempat, dapat juga terjadi akibat konsumsi alkohol yang tinggi. Selain itu, usia dan jenis kelamin juga dapat menjadi penyebab dari terjadinya resiko penyakit hiperurisemia. Nah, setelah mengetahui apa faktor penyebab dari hiperlipidemia dan hiperurisemia, maka kita akan mengetahui apa dampak yang akan terjadi. Dampak dari penyakit hiperlipidemia adalah penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Hal ini disebabkan karena adanya penumpukan lemak pada pembuluh darah sehingga akan terjadi penyumbatan. Aliran darah yang tidak berjalan lancar akan mengganggu proses transportasi darah sehingga oksigen tidak dapat diedarkan secara maksimal. Dampak dari penyakit hiperurisemia adalah penyakit GERD dan batu ginjal. Hiperurisemia dapat terjadi akibat produksi asam urat yang berlebih sehingga akan mengganggu proses metabolisme. Penumpukan asam urat akan merusak tulang dan persendian. Hiperurisemia juga dapat menyebabkan batu ginjal karena asam urat yang berlebih di dalam urin akan mengkristal sehingga dapat menyebabkan batu ginjal. Setelah kita mengetahui penyebab dan dampak dari penyakit hiperlipidemia dan hiperurisemia, tentu saja kita tidak ingin terserang dari penyakit tersebut. Nah, untuk mencegah penyakit tersebut, ada beberapa cara. Pencegahan hiperlipidemia dan hiperurisemia dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan yang sehat, dengan membatasi makanan-makanan yang tinggi kolesterol, memperbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain itu juga, kita dapat berolahraga secara teratur, minimal 30 menit, seperti jogging, bersepeda, atau berenang. Olahraga dapat dilakukan di waktu luang seperti pada hari libur atau hari Minggu. Kemudian, menghindari minuman beralkohol, menurunkan berat badan jika sudah berlebih, berhenti merokok.
Udah tahu kan apa itu hiperlipidemia dan hiperursemia? Nah, penyakit ini terjadi salah satu faktornya berhubungan dengan apa yang kita konsumsi. Di sini, kami ada rekomendasi menu yang dapat kita makan untuk mencegah terjadinya hiperlipidemia dan hiperursemia. Menu apa sih itu? Hiperurisemia dapat dicegah melalui asupan makanan yang tepat. Makanan yang baik untuk mencegah hiperurisemia yaitu makanan yang mengandung rendah lemak dan rendah purin. Contoh makanan tersebut adalah buah-buahan, sayur-sayuran, roti, dan sereal yang tidak banyak mengandung gandum, dan diimbangi dengan konsumsi air putih yang banyak agar kandungan asam dalam tubuh dapat larut bersama air sehingga nantinya dibuang bersama dengan urin. Sedangkan hiperlipidemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur secara rutin. Hal ini dikarenakan sayur dan buah memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang tinggi, sehingga dapat mencegah lemak LDL yang teroksidasi yang akan mengiritasi pembuluh darah dan timbulnya plak yang dapat menyumbat pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya hiperlipidemia. Buah yang dapat dikonsumsi yaitu seperti melon, jeruk, pisang, apel, semangka, dan pepaya. Sedangkan sayur yaitu seperti sawi, bayam, labu siam, tomat, dan timun.